akan membuat video untuk memenuhi persyaratan tugas UAS mata kuliah keterampilan menyimak. Di sini saya akan membahas materi dengan judul pentingnya keterampilan menyimak dalam komunikasi efektif. Perkenalkan, nama saya Ulia Bella dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1 dengan NIM A41121250002. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana keterampilan menyimak berperan penting dalam kehidupan akademik, sosial, dan profesional. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi seringkali dianggap hanya sebagai kegiatan berbicara, padahal komunikasi yang lebih efektif tidak akan terjadi tanpa keterampilan menyimak. Tanpa keterampilan menyimak yang baik, banyak kesalahpahaman muncul bukan karena pesan yang salah, karena pendengar tidak menyimak dengan penuh perhatian. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menjelaskan pengertian keterampilan menyimak, memahami pentingnya menyimak dalam komunikasi efektif, serta menyadarkan kita bahwa menyimak adalah keterampilan aktif yang perlu dilatih dan yang perlu dilatih secara sadar. Sebagai pengertian keterampilan menyimak, adalah kemampuan seseorang untuk mendengarkan, memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi pesan yang disampaikan oleh si pembicara secara lisan. Dan menyimak bukan hanya mendengar suara, tapi juga memahami makna, konteks, dan tujuan pembicara. Selanjutnya, peran menyimak dalam komunikasi efektif. Keterampilan menyimak berperan penting menciptakan komunikasi dua arah atau face-to-face communication yang sehat. Dengan menyimak secara aktif, kita dapat memberikan respons yang baik atau tepat untuk menghindari konflik serta membangun serta hubungan lebih baik dengan orang lain. Nah, dampaknya ada dampak kurang keterampilan menyimak. Yang pertama, kurangnya keterampilan menyimak dapat menimbulkan beberapa masalah seperti kesalahpahaman, konflik komunikasi, hingga kegagalan kerjasama dalam dunia akademik maupun profesional. Dalam dunia akademik maupun profesional, hal ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran dan dalam kinerja dalam lintas sesuatu. Semoga akan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ketika dalam diskusi kelas, mahasiswa yang tidak menyimak dengan baik cenderung salah memahami instruksi dosen, sehingga hasil tugas tidak sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh dosen tersebut. Contoh seperti ini, dosen menyuruh membuat tugas video dan diupload di YouTube. Nah, mahasiswa yang tidak menyimak dengan baik pastikan mendengar bahwa dosen itu menyuruh membuat video tapi tidak dapat YouTube gitu. Contoh dalam dunia profesional, dalam dunia kerja, keterampilan menyimak sangat dibutuhkan, misalnya saat rapat atau menerima arahan dari atasan. Nah, karyawan yang mampu menyimak dengan baik akan lebih cepat memahami tugas dan mampu bekerja sama dan mampu bekerja secara efektif. Nah, kesimpulannya adalah
disimpulkan bahwa kritik dan menyimak merupakan komponen penting dalam komunikasi efektif. Menyimak yang baik membantu kita memahami pesan secara utuh, membangun hubungan positif, serta meningkatkan kualitas diri agar meningkatkan kualitas interaksi kita agar lebih baik lagi. Nah, karena itu keterampilan ini perlu dilatih secara terus-menerus baik di lingkungan akademik, sosial, maupun profesional. Ada banyak sekali beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah fokus. Kita harus fokus mendengarkan, tidak memotong ucapan, tidak memotong pembicaraan atau ucapan, dan yang terakhir itu bisa memberikan umpan balik atau memberikan umpan balik yang relevan. Bisa juga memberikan pertanyaan seperti itu. Jadi, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.